Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melembutkan hati kita dan menggerakkan badan kita untuk menunaikan ketaatan kepadanya. Disebabkan hal ini, dengan kalimat Alhamdulillah itu akan menjadikan segala kenikmatan terasa lebih nikmat, dan menjadikan ketaatan itu akan semakin bertambah kenikmatannya, dan itu jauh lebih bagus daripada dunia dan beserta isinya. Disebabkan mengapa? Karena dunia beserta isinya diberikan kepada orang-orang yang taat maupun orang-orang yang tidak taat. Sedangkan kenikmatan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus di antara hamba-hamba yang khusus. Dan maka dari itu penting untuk kita mensyukurinya. Karena dengan mensyukurinya, maka kenikmatan akan tetap utuh. Kenikmatan akan tetap berlangsung, bahkan bisa berkembang, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukurinya pada lisan hati dan amalan kalian, maka la azidannakum, pasti kami akan menambahkannya. Karena kesyukuran nikmat itu bagian daripada nikmat yang tersendiri. Sebagaimana kebahagiaan, ketika kita mampu membahagiakan orang lain, itu adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Kemudian di pertemuan kali ini, alhamdulillah, kita sudah memasuki rakaat kedua pada salat. Namun sebelumnya kita telah membahas sujud pada rakaat pertama dan terakhir. Dari terakhir, sujud yang terakhir, kemudian bangkit naik ke rakaat kedua. Di sini ada dua cara dari kalangan para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab selain dari mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau ada dikatakan duduk istirahat. Jadi dia tidak langsung bangkit naik di rakaat kedua bertakbir, tapi dia Allahu Akbar duduk sejenak. Kemudian naik bertakbir berdiri, itu tidak bertakbir lagi. Sekedar menggerakkan badan untuk naik berdiri tegak di rakaat kedua, tidak bertakbir. Di sini biasanya kesalahan. Tidak ada takbir dari duduk naik berdiri tegak. Ini namanya takbir intikal. Atau cara yang kedua yang dianut dari selain dari Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukil Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari mazhab Al-Hambaliyah, itu caranya langsung bertakbir dari bangkit sujud, langsung Allahu Akbar naik di rakaat kedua. Ini namanya takbir intikal. Takbir intikal adalah takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Seperti misalnya berpindahnya dari tegak pergi ruku, itu namanya takbir intikal, Allahu Akbar. Di antara kesalahan masyarakat, sudah ruku baru takbir, ini tidak dibolehkan. Itu bukan lagi namanya takbir intikal, tapi takbir ruku. Dan takbir ruku tidak ada. Yang ada takbir intikal minimal 90%. Ketika mau ruku baru kita bertakbir. Paling maksimalnya 90% baru bertakbir. Tidak dibolehkan 100% sudah 180 derajat ruku baru bertakbir. Ini kesalahan. Karena tidak dikatakan lagi takbir perpindahan, tapi takbir perpindahan adalah yang paling amannya 75% sudah bertakbir. Ketika mau ruku Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau terlalu cepat bisa makmumnya bersamaan dengan imam mengalami kemakruhan. Bahkan kalau 50% ke bawah bisa menjadikan makmumnya lebih duluan, dan itu menjatuhkan makmum ke dalam yang diharamkan. Sehingga imam harus paham
Imam harus paham bahwa takbirnya ini bahkan seperti Imam Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, salah satu ahli fikih juga pada masanya, itu mengatakan kalau imam hendaknya 75% paling bawahnya, dan imam disunnahkan membaca 5 kali. Misalnya subhana rabbiyal azim itu membaca 5 kali. Kenapa? Agar makmumnya bisa membaca 3 kali. Karena jarak makmum dan imam pasti berbeda. Duluan imamnya. Ini pada rakaat pertama naik ke rakaat kedua, sekali lagi ada 2 cara. Pertama boleh langsung Allahu Akbar, dan boleh cara kedua dengan Allahu Akbar duduk sejenak. Kemudian bangkit naik ke rakaat kedua tanpa membaca takbir lagi. Sekedar naik. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, duduk sejenak namanya duduk istirahat. Allahu Akbar duduk, kemudian berdiri tegak lurus. Kalau dalam mazhab selainnya, mazhab Hanbaliyah, mazhab Hanafiyah dan selainnya, maka dia langsung Allahu Akbar berdiri tegak lurus. Dan pada rakaat kedua tidak mengangkat tangan kembali sebagaimana ketika bertakbir pada rakaat pertama. Langsung bersedekap. Langsung bersedekap, dan selainnya sama tata caranya pada rakaat pertama, yaitu dengan cara ruku, dengan cara iktidal, berdiri tegak lurus, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali, kemudian tahiyat. Tahiyat ini dibolehkan membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini yang duluan lillahnya. Boleh juga at-tahiyatul mubarakatuh wassalawatu wattayyibatu lillah. Terakhir, dalam beberapa lafaz itu dibolehkan. Takdim wa takhir kata lillah itu datang dalam beberapa riwayat, sehingga semuanya boleh. Boleh at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Boleh juga at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka dan selainnya. Itu tidak dipermasalahkan karena ada beberapa riwayat lafaz, dan tidak mempengaruhi makna karena perbedaan ketertiban saja. Lafaznya sama. Dan kemudian perlu diperhatikan, pada rakaat yang dilakukan 4 rakaat maka dibaca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ saja. Jadi pada rakaat misalnya kita melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dibaca wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh pada rakaat kedua. Kemudian boleh berlindung dari 4 hal, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan selainnya. Kemudian bangkit naik ke rakaat ketiga. Tidak dibaca sampai full Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu tidak dianjurkan. Tapi kalau ada orang yang membaca, tidak membatalkan salatnya. Karena salawat ada yang menganggap sebagian ulama itu bagian daripada doa. Tapi yang sunnahnya adalah sampai abdu wa rasuluh. Kalau dilakukan lebih dari 2 rakaat. Bagaimanakah duduk? Ketika kita salat zuhur, duduk kita duduk iftirash. Diduduki kaki kiri dan diberdirikan kaki kanan. Ketika salat kita lebih dari 2 rakaat, baik salat maghrib, salat asar, salat zuhur, itu kita melakukan, atau salat isya, melakukan duduk iftirash pada rakaat kedua. Lalu kenapa berbeda pada saat salat subuh? Kita melakukan 2 rakaat tapi kita duduknya tawarruk, yaitu menduduki pantat pada tehel dan kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Apa yang membedakan? Pada rakaat kedua, mengapa di salat subuh kita duduk tawarruk, sedangkan di salat maghrib, salat isya dan zuhur dan asar kita melakukan duduk tawarruk? Namun dijawab oleh Imam Syafi'i, ini memang ada 2 mazhab. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap salat yang dilakukan 2 rakaat, pada saat ingin salam tetap cara duduknya duduk tawarruk. Adapun dalam mazhab Hanbaliyah,
dan selainnya itu duduknya duduk iftirash. Duduknya duduk iftirash, yaitu menduduki kaki kiri. Perbedaan mereka, kata Imam Syafi'i, tetap dilakukan tawaruk karena di dalamnya terdapat salam. Karena di dalamnya terdapat salam. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tetap yang cara duduknya solat yang 2 rakaat caranya iftirash. Bagaimana kalau kita solat zuhur itu kita lakukan diduduki kaki kiri, dan ini yang lebih kuatnya. Makanya kami biasanya melakukan duduk iftirash. Tapi siapa yang duduk tawaruk pada 2 rakaat solat itu tidak dipermasalahkan. Bahkan Imam Abu Hanifah itu tidak mengenal duduk iftirash. Semuanya duduk tawaruk, baik 2 rakaat, baik 3 rakaat, baik 4 rakaat, itu tidak dipermasalahkan cara duduknya. Dan insyaallah di pertemuan setelahnya kita akan mempelajari doa-doa yang ketika tahiyat. Kapan dikeluarkan tangan kita? Bagaimana mengeluarkan? Apakah digenggam jempolnya ataukah di model bagaimana? Kapan keluarnya? Pada lafaz apa? Dan apa bacaannya? Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.